Halo semuanya, kembali lagi bersama Nero Movie. Kali ini kita akan membahas alur film detektif The End The Phantom of Wanning Moon 2024 yang mengisahkan tentang seorang detektif yang memecahkan masalah pembunuhan satu keluarga yang melibatkan Tuan Putri. Tanpa panjang lebar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Di malam hari seorang putri sedang bermimpi jika dia melihat seekor ular putih yang besar sedang melintas di atap rumahnya, dan sang putri tersebut pun terbangun dan melihat ular itu yang terbang ke langit dan berubah menjadi kuda putih bersayap atau yang biasa kita sebut saja Pegasus itu. Sementara di tempat lain sedang terjadi kerusuhan di dalam sebuah rumah sehingga banyak orang yang dibantai di dalam rumah tersebut. Dan di sisi lain putri yang terbangun dari mimpinya sedang mencari ahli tafsir yang bisa mengartikan mimpinya, dan sang putri pun menerima dari hasil dari beberapa ahli tafsir yang dapat mengartikan mimpinya. Beralih lokasi di mana di tempat lain kita melihat Wak Feng yang menemui detektif yang terkenal cerdas sedang tiduran di atas genteng. Detektif itu bernama Renji. Bang Renji merupakan seorang kepala pengadilan. Bang Renji sedang dimarahi oleh bapak-bapak yang bernama Feng sekaligus wakil menteri karena dia terlambat memecahkan kasus pembantaian satu keluarga di mana mereka dibantai dan diambil semua hartanya yang ada di rumah itu. Setelah itu mereka mengadakan rapat di Mahkamah Agung di mana seorang bupati yang bernama Fang ini telah mengatasi dan memecahkan masalah tersebut dalam waktu 3 hari yang membuat Bang Renji curiga. Mereka pun beradu argumen dan memberikan sebuah pertanyaan sederhana kepada bupati tersebut, tetapi sang bupati tersebut kesulitan dalam menjawabnya dan momen tidak tepat datang di mana utusan dari istana datang untuk memberikan penghargaan kepada sang bupati yang telah menyelesaikan kasus, yang padahal kasus tersebut masih rancu dan tidak jelas detail masalahnya. Dan ketika Bang Renji memikirkan masalah itu, Bang Renji mendengar percakapan anak buahnya yang berbicara tentang pergi ke pesta nikah dan Bang Renji pun memikirkan sebuah rencana agar bisa pergi ke sana sekaligus menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Dan mereka pun pergi ke pesta pernikahan tersebut dan menikmati tarian serta hiburan yang ada di sana, yang ternyata perempuan bernama Xiao Feng tersebut adalah mantan dari anak buahnya Bang Renji yang menikah bersama Gubernur Fang. Dan Tuan Fang tersebut mengundang Bang Renji secara pribadi ke kediamannya agar gubernur tersebut bisa menjelaskan masalah yang kemarin ditanyakan Bang Renji. Dan mereka pun menemui salah satu penjahat yang ditangkap oleh Tuan Fang, tetapi ketika mereka melihat penjahat tersebut sudah tidak bernyawa lagi dan Tuan Fang menjelaskan tentang niat dan motif dari pembunuhan tersebut dan memberikannya sebuah gulungan. Tetapi hal tersebut semakin membuat Bang Renji semakin penasaran dan mereka pun langsung bergegas ke rumah korban secara langsung melihat rumahnya yang sudah gosong itu dan mereka pun melakukan penyelidikan. Dan sesampai di sana analisa Bang Renji sangat bagus sehingga seperti bisa melihat kejadiannya secara langsung, ketika terus memutari tempat itu, satu persatu mereka mendapatkan beberapa barang aneh dan mereka semua berpencar untuk mencari beberapa info dan berkumpul kembali untuk mengumpulkan infonya dan pergi ke tempat selanjutnya di mana mereka membongkar sebuah kuburan tetapi Bang Renji malah ketiduran. Setelah mereka membongkar mayat tersebut Bang Renji pun dapat memahami bagaimana cara mereka meninggoy. Sementara Tuan Fang merasa panik karena melihat Bang Renji yang sangat hebat dalam menyelidiki kasus dan melapor kepada Tuan Lu. Sementara di tempat Bang Renji mereka menemukan sebuah makam lagi di mana makam tersebut kosong dan mereka pun ketahuan oleh pasukan sehingga mereka harus lari dari pemakaman tersebut. Tetapi mereka terkepung dan identitas mereka semua ketahuan dan mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka pun dibebaskan dan kembali ke kantor Mahkamah Agung dan dimarahi oleh Wak Feng karena menyelidiki kasus itu tanpa surat resmi, tetapi Bang Renji mendapatkan bukti baru yang membuat Wak Feng memberikan izin resmi untuk menyelidiki kasus itu lagi.
Tetapi tiba-tiba barang bukti baru yang mereka temui itu malah dikirim ke ruang Kementerian Kehakiman. Hal tersebut membuat Bang Renji menyusun rencana. Di saat malam hari anak buah Bang Renji menyelinap ke dalam Kementerian Kehakiman untuk mencari barang bukti, tetapi hal tersebut diketahui oleh Tuan Lu dan mereka pun bertarung di dalam ruangan tersebut. Tetapi anak buah Bang Renji itu berhasil kabur dan ketika Tuan Lu mengejarnya, Tuan Lu malah menemui Bang Renji yang sedang mabuk dan membuat Tuan Lu pergi dan ternyata Bang Renji sedang menyembunyikan anak buahnya di dalam kereta kuda. Setelah itu Tuan Lu kembali ke ruang kehakiman dan memeriksa barang apa saja yang hilang, tetapi sama sekali tidak ada barang yang hilang, hanya saja ada satu barang yang terasingkan dan Tuan Lu pun berfirasat jika Bang Renji sudah mengetahui semua itu, sementara Bang Renji dengan timnya pun kembali ke ruang mereka dan meringkas semua kejadian dan informasi yang mereka dapati, dan berhasil mengetahui siapa orang yang telah membantai keluarga Yu. Di sisi lain Tuan Lu yang tidak bisa tinggal diam ini pun mengirim pasukan untuk mengincar Bang Renji DKK dan pertarungan pun terjadi di dalam ruangan tersebut. Mereka bertarung 5 lawan 5. Tetapi mereka ketahuan oleh Tuan Feng dan pasukan hantu tersebut lari, tetapi mereka meninggalkan bukti yang membuat Tuan Feng dan Renji semakin yakin dengan dalang pembunuhan tersebut adalah Tuan Lu. Mereka pun menemui kediaman mereka tetapi dihadang oleh pasukan yang bersikeras tidak membiarkan siapapun masuk hingga salah satu petinggi keluar untuk berbicara dengan Bang Renji dan Wak Feng. Wak Feng pun dengan kesal dan pergi begitu saja dan bilang kepada Bang Renji jangan lagi menyelidiki kasus ini dan pergi meninggalkan Bang Renji begitu saja. Tetapi Bang Renji melihat seorang pendeta yang lewat dengan membawakan kuda putih yang bersinar. Hal tersebut terpikirkan terus oleh Bang Renji karena berkaitan dengan bukti yang mereka dapat, dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Tuan Putri, dan Tuan Putri pun menjelaskan semuanya termasuk mimpinya kepada Bang Renji. Dan setelah mendengar semua cerita dari Tuan Putri, Bang Renji pergi menemui pendeta tersebut dan mereka pun bercerita tentang kasus tersebut dan setelah itu Bang Renji pun pergi pulang, tetapi pada sampai di kediamannya Bang Renji bertemu dengan Tuan Feng karena Tuan Feng khawatir akan keselamatannya dan memintanya untuk berhati-hati. Bang Renji terus meyakinkan Wak Feng ini untuk menindaklanjut karena dia sudah mengetahui jika masalah ini berkaitan dengan Tuan Lu yang memanipulasi bukti, tetapi ini berbahaya karena melibatkan Tuan Putri. Tetapi tiba-tiba Bang Tao datang dan keceplosan tentang rencana mereka yang membuat Wak Feng mengurung Bang Renji. Tetapi Bang Renji yang bandal ini terus melanggar dan melakukan penyelidikan ke tempat di mana pendeta itu pergi. Bang Renji pun terus memeriksa tempat itu dan mendapati korban dari keluarga Nala yang sudah meninggoy, tetapi Bang Tao ditembak oleh seorang penjahat dan Bang Renji terus menyerangnya tetapi tidak kena. Dan tanpa disadari Bang Renji dan Bang Tao berada di dalam rumah yang sedang dibakar ini, dan untungnya temannya yang lain datang menolong mereka berdua. Keesokan harinya Bang Renji pergi ke Mahkamah Agung untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya dan meninggalkan surat. Setelah itu Bang Renji pergi ke ruangan sang pendeta dan memeriksa ruangan tersebut, dan menemukan pintu rahasia yang ternyata semua rencana ini telah diatur oleh pendeta tersebut untuk membalaskan dendam ayahnya kepada keluarga kerajaan dan berencana untuk membunuh sang putri dengan mengambil kesempatan menafsirkan mimpinya dan memberikan seekor kuda seperti yang ada di mimpi sang putri dan menyerang semua pasukan. Tetapi Bang Renji DKK datang dan mereka semua menyerang sang pendeta tersebut. Pendeta tersebut cukup hebat dalam berkelahi dan mampu mengimbangi alur hingga dia terkepung oleh pasukan Bang Renji dan si pendeta menceritakan semua yang direncanakannya dan melakukan bunuh diri ke dalam api. Keesokan harinya Bang Renji terus memikirkan apa yang dibicarakan oleh pendeta tersebut sampai pada Bang Renji bisa membuat kesimpulan bahwa musuh lama mereka ternyata adalah Xiao Feng atau mantan Bang Tao yang ternyata adalah salah satu dari kelompok penjahat yang mereka kejar selama ini. Setelah itu Wak Feng dan Bang Renji bercerita tentang kasus kelompok penjahat itu dan membuka kasus itu lagi untuk diselidiki dan berakhirlah alur film ini.
Sedikit quotes dari Nero Movie, orang-orang yang kita kira dekat dengan kita atau baik sama kita belum tentu itu wujud aslinya, maka bijaklah dalam memilih orang yang di sekitar kita.